Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang algoritma neural network dan algoritma SOM atau yang biasa disebut dengan self-organizing map. Ada beberapa pembahasan di materi pertemuan ini. Yang pertama, nanti saya akan bahas tentang konsep dari algoritma neural network atau yang biasa disebut dengan algoritma jaringan saraf tiruan. Selanjutnya di algoritma neural network ada istilah tentang fungsi aktivasi. Selanjutnya ada pembahasan tentang komponen dari jaringan saraf tiruan. Selanjutnya ada materi tentang implementasi dari jaringan saraf tiruan. Ada beberapa contoh implementasi dari algoritma jaringan saraf tiruan atau algoritma neural network. Selanjutnya ada materi tentang tahapan algoritma perseptron, salah satu algoritma yang ada di pembahasan jaringan saraf tiruan atau neural network. Berikutnya ada studi kasus tentang algoritma perseptron. Selanjutnya kita masuk ke materi yang berikutnya, ada materi tentang algoritma SOM atau materi tentang self-organizing map. Selanjutnya ada arsitektur tentang SOM, algoritma SOM atau self-organizing map. Selanjutnya ada topologi yang ada di algoritma self-organizing map. Selanjutnya ada cara kerja dari self-organizing map. Dan yang terakhir tentang algoritma self-organizing map. Ini beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Oke, saya bahas terlebih dahulu tentang algoritma jaringan saraf tiruan atau yang biasa disebut dengan algoritma neural network, di mana algoritma neural network atau yang biasa disebut dengan algoritma jaringan saraf tiruan merupakan algoritma klasifikasi yang meniru prinsip kerja dari jaringan saraf manusia. Jadi komponen yang ada di jaringan saraf manusia yang di mana manusia dibekali dengan satu organ yang bisa dibilang cerdas, ini yang nantinya akan disadur oleh algoritma ini. Organ tersebut adalah otak, di mana di dalam otak tersebut ada beberapa organ, ada beberapa struktur yang menunjang dari organ dari otak manusia itu sendiri. Algoritma ini memetakan data masukan pada layer masukan menuju target pada layer keluaran melalui neuron pada layer tersembunyi. Jadi kalau dilihat dari arsitektur yang ada di algoritma jaringan saraf tiruan, ini ada yang namanya input layer, selanjutnya ada yang namanya hidden layer, terakhir nanti ada yang namanya output layer. Jadi data-data nanti akan diinput di input layer, selanjutnya nanti ada yang namanya layer tersembunyi yang biasa disebut dengan hidden layer. Selanjutnya nanti akan terlihat akan ada yang namanya outputnya, yaitu yang biasa disebut dengan output layer. Data masukan dirambat maju dihubungkan oleh bobot-bobot masukan yang sebelumnya telah diinisialisasi secara acak menuju neuron pada layer tersembunyi. Jadi nanti ada istilah di algoritma neural network ada istilah weighting atau yang biasa disebut dengan atribut weighting. Dari beberapa atribut-atribut yang ada, atribut mana yang paling berperan atau atribut mana yang paling berpengaruh kalau dibandingkan dengan atribut-atribut yang lainnya. Oke, tentang neural network merupakan salah satu model yang dibuat untuk meniru fungsi belajar yang dimiliki otak manusia atau jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan dari jaringan saraf manusia. Ini yang kalau berbicara tentang konsep dari jaringan saraf tiruan atau neural network. Oke, arsitekturnya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang ada di otaknya manusia, di mana di dalam otaknya manusia ada yang namanya akson, ada dendrit, ada sinapsis, dan yang lain-lainnya. Oke, jadi kalau dilihat dari fungsinya, fungsi dari algoritma neural network, nanti ada yang namanya input dari neuron, ada yang namanya input, selanjutnya nanti di dalamnya ada yang namanya hidden layer, selanjutnya nanti ada yang namanya output. Jadi input di sini nanti dari neuron, selanjutnya nanti akan muncul yang namanya bobot gitu dari beberapa data yang ada atau dari beberapa atribut yang ada. Nanti di dalamnya ada yang namanya fungsi aktivasi, sehingga nanti akan muncul yang namanya output berikut bobot output ke neuron yang lainnya.
Oke, model perseptron adalah model jaringan yang terdiri dari beberapa unit masukan, ditambah dengan sebuah bias dan memiliki sebuah unit keluaran. Ada salah satu model yang ada di algoritma neural network, yaitu bisa menggunakan model perseptron. Fungsi aktivasi bukan hanya merupakan fungsi biner 0, 1, melainkan bisa menggunakan bipolar. Jadi bisa 1, 0, atau bisa menggunakan -1. Untuk satu harga threshold yang ditentukan, kita bisa menggunakan contohnya seperti ini. 1 jika net lebih besar dari 0, contohnya 0 jika jaraknya dari -0 lebih besar lebih kecil sama dengan -0 sampai lebih kecil sama dengan 0. Selanjutnya kalau -1 jika netnya lebih kecil dari -0. Ini untuk yang fungsi aktivasinya. Oke, ada beberapa macam fungsi aktivasi yang dipakai untuk mengaktifkan net di berbagai jenis neural network. Bisa menggunakan aktivasi linier, bisa menggunakan rumus sigma, contohnya sig contohnya bisa menggunakan Y sama dengan V sama dengan V, bisa menggunakan rumus ini. Atau bisa menggunakan aktivasi step, bisa menggunakan rumus ini. Atau bisa yang ketiga bisa menggunakan aktivasi sigmoid biner. Atau yang terakhir bisa menggunakan aktivasi sigmoid bipolar. Ini untuk yang fungsi aktivasi yang nantinya bisa kita gunakan. Oke, ada beberapa komponen jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf real terdiri dari beberapa, tadi ada istilah sinapsis, selanjutnya ada dendrit, ada istilah akson, selanjutnya ada sel body. Sel body di sini merupakan kumpulan dari sel. Oke, ini kurang lebih komponen dari jaringan saraf tiruan yang tadi sudah sempat dibahas di awal. Ada sebuah saraf terdiri dari sebuah badan sel, satu akson, dan beberapa dendrit. Dendrit menerima masukan dari akson saraf lain yang memperlihatkan gairah atau kalangan sinapsis. Saraf sesungguhnya mempunyai lebih banyak dari yang namanya dendrit itu sendiri. Ini kalau berbicara tentang komponen dari jaringan saraf tiruan itu sendiri. Oke, selanjutnya kalau dilihat dari arsitektur dari algoritma jaringan saraf tiruan atau yang biasa disebut dengan algoritma neural network, kurang lebih komponennya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Ada istilah input atau yang biasa disebut dengan input layer. Selanjutnya nanti di dalamnya ada yang namanya hidden layer. Selanjutnya ada yang namanya output layer. Oke, ini kurang lebih kalau berbicara tentang komponen atau arsitektur yang ada di algoritma neural network itu sendiri. Saraf yang ditiru masukan dari saraf lain dikalikan dengan bobot dan kemudian diisi bersama. Ini kalau berbicara tentang inputan yang ada di neural network itu sendiri. Jumlah itu yang kemudian dibandingkan dengan sebuah tingkat threshold. Jadi ada istilah threshold yang ada di algoritma neural network itu sendiri. Jika jumlah di atas threshold, outputnya 1, jika sebaliknya output 0. Ini kalau berbicara tentang algoritma neural network. Jadi ada istilah threshold yang ada di algoritma neural network. Kalau outputnya 1, jika contohnya outputnya 1, jika sebaliknya nanti bisa outputnya 1 atau nanti bisa 0. Ini kalau berbicara tentang algoritma neural network. Oke, input bagi neuron direpresentasikan oleh vektor X dan ada vektor Y sebagai ada vektor X dan ada W. W di sini mewakili dari pembobotan atau nanti yang disebut dengan atribut weighting sebagai bobot saraf. Oke, fungsi aktivasi merupakan jumlah dari perkalian X dengan W. Jadi fungsi aktivasi di sini nanti kita peroleh dari perkalian dari X dan W. X di sini merupakan vektor X, X di sini merupakan vektor X, sedangkan W di sini disebut dengan bobot saraf. Oke, ini kurang lebih untuk rumus atau fungsi yang nantinya bisa kita gunakan untuk mencari fungsi aktivasi dari perkalian X dengan perkalian W itu sendiri. Bila W antara dua neuron bernilai positif, maka input neuron memberikan efek eksitatori atau menguatkan. Sebaliknya, maka input neuron memberikan inhibitori atau meredam nantinya. Ini kurang lebih kalau berbicara tentang fungsi yang ada di neural network itu sendiri. Oke, selanjutnya ada dua klasifikasi yang ada dua pembagian yang ada di neural network. Ada yang single perceptor neural network, yang kedua bisa menggunakan yang multi perceptor neural network.
Sekarang saya bahas tentang single perception neural network. Menyerupai otak manusia dalam dua hal. Yang pertama, pengetahuan yang diperoleh jaringan saraf tiruan melalui proses learning nantinya. Jadi dia akan mempelajari data-data yang ada. Selanjutnya, kekuatan hubungan antara neural yang dikenal dengan synaptic wave digunakan untuk menyimpan pengetahuan. Oke, ini kurang lebih arsitektur dari single perception neural network atau yang biasa disingkat dengan jaringan saraf tiruan yang untuk yang single perceptron bisa bentuknya contohnya seperti yang gambar yang pertama di sini atau yang kedua ini yang disebut dengan single perceptron neural network. Selanjutnya yang kedua multi-layer perceptron. Maksudnya jaringan saraf tiruan multi-layer perceptron terdiri dari lapisan input, selanjutnya ada lapisan tersembunyi dan lapisan output. Agak sedikit berbeda dengan yang tadi nih. Kalau untuk yang single perceptron di sini ada input selanjutnya langsung ke output gitu. Kalau untuk yang single perception neural network. Tapi kalau untuk yang multi layer perceptron dia bentuknya adalah ada 3 lapisan, ada input, ada hidden dan output. Input layer, selanjutnya ada hidden layer, terakhir nanti ada yang namanya output layer. Contoh implementasi dari algoritma neural network, ada beberapa implementasi dari algoritma neural network di kehidupan sehari-hari, contohnya di bidang klasifikasi dan contohnya pengenalan pola, contohnya ada klasifikasi objek dalam citra digital berdasarkan pola bentuk, ada klasifikasi citra daun, contohnya ada pengenalan atau identifikasi wajah, ada pengenalan atau identifikasi jenis bunga, pengenalan pola logika N, prediksi curah hujan untuk data time series contohnya, prediksi jumlah penduduk untuk data time series, dan yang lain-lainnya. Jadi memang kebanyakan algoritma neural network di sini banyak digunakan untuk prediksi biasanya, atau yang biasa disebut dengan forecasting. Kayak tahapan dari algoritma perceptron kurang lebih ada 2 tahapan ini. Cuman kalau didetailkan tahap kedua di sini ada 4 tahapan. Yang pertama inisialisasi semua bobot dan bias umumnya bisa menggunakan fungsi ini. Selanjutnya selama ada elemen vektor masukan yang respon unit keluarannya tidak sama dengan target, bisa menggunakan cara ini. Kalau seumpamanya elemen vektor masukan yang respon unit keluarannya tidak sama dengan target, bisa menggunakan yang pertama set aktivasi unit, bisa menggunakan fungsi ini. Yang kedua hitung respon unit keluaran, apakah nanti 1 atau -1. Contohnya selanjutnya perbaiki bobot pola yang mengandung kesalahan, bisa menggunakan persamaan ini. Terakhir, ulangi iterasi sampai nanti perubahan bobot tidak ada. Ini kurang lebih untuk algoritma perceptron yang nantinya bisa digunakan. Oke, ini kurang lebih tahapannya. Oke, studi kasusnya kurang lebih seperti ini. Untuk studi kasusnya, contoh saya punya data seperti ini. Ada 4 data, ada 4 record contohnya yang saya miliki. Selanjutnya atributnya ada status, IPK, dan semester. Selanjutnya ada data baru contohnya ini yang disebut dengan training dataset. Selanjutnya testing datasetnya contohnya jika ada mahasiswa IPK-nya 2,85 dan contohnya masih semester 1 maka masuk ke dalam manakah status tersebut contohnya. Ini contohnya. Kalau yang sebelumnya kan IPK-nya 2,9. Oke, ini statusnya lulus contohnya. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita bisa melakukan tahap yang pertama yaitu inisialisasi bobot. Inisialisasi bobot dan bias awalnya contohnya B-nya 0 dan biasnya sampai dengan 1. Nanti kita bisa menggunakan contohnya cara seperti ini contohnya dari beberapa atribut yang ada. Atributnya kan ada semester, IPK, dan status. Ini yang disebut dengan kelasnya. Setelah inisialisasi bobot, kita bisa melakukan set aktivasi unit masukan. Bisa menggunakan fungsi ini atau rumus ini, threshold atau batasannya, apakah batasannya artinya contohnya bisa 1 atau 0 atau -1. Selanjutnya hitung respon dan perbaiki bobot contohnya. Hitung respon keluaran iterasi 1, selanjutnya perbaiki bobot pola yang mengandung kesalahan. Jadi nanti kita bisa melakukan contohnya cara seperti tadi, fungsi yang tadi, sehingga nanti akan ketemu cara perhitungan contohnya seperti yang ada di depan ini. Terakhir, ulangi iterasi sampai perubahan bobot tidak ada. Berarti iterasi 2. Hitung respon keluaran iterasi 2, perbaiki bobot pola yang mengandung kesalahan, sehingga nanti muncul contohnya ketemu perhitungan seperti yang ada di depan ini contohnya.
Selanjutnya, ulangi iterasi sampai perubahan bobot tidak ada, berarti iterasi 3. Hitung respon keluaran iterasi 3, perbaiki bobot pola yang mengandung kesalahan contohnya. Untuk data IPK memiliki pola 0,8 X minus 2Y sama dengan 0, nanti dapat dihitung prediksinya menggunakan bobot yang terakhir didapat, yaitu V sama dengan X1 kali W1 ditambah X2 kali W2 sama dengan 0,8 kali 2,85 minus 2 kali 1 sama dengan 2,28 minus 2, nanti dapat contohnya seperti ini. Sehingga nanti klasifikasinya atau prediksinya masuk ke kategori lulus-lulus. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang algoritma self-organizing map atau yang biasa disebut dengan SOM. SOM di sini merupakan atau yang biasa disebut dengan self-organizing map atau yang biasa disebut dengan topologi preserving map merupakan salah satu teknik dalam neural network yang bertujuan untuk melakukan visualisasi data dengan cara mengurangi dimensi data melalui penggunaan self-organizing neural network, sehingga manusia nanti dapat mengerti high dimensional data yang dipetakan dalam bentuk low dimensional data. Metode pembelajaran yang digunakan SOM adalah unsupervised learning. Jadi masuk ke unsupervised learning ya, yang mengasumsikan sebuah topologi yang terstruktur menjadikan unit-unit kelas atau klaster nantinya. Oke, pada algoritma SOM, vektor bobot untuk setiap unit cluster berfungsi sebagai contoh dari input pola yang terkait dengan cluster itu. Selama proses self-organizing, cluster satuan yang bobotnya sesuai dengan pola vektor input yang paling dekat, biasanya apakah biasnya kuadrat dari jarak Euclidean minimum, dipilih sebagai pemenang atau yang paling besar. Unit pemenang dan unit tetangganya dalam pengertian topologi dari unit cluster terus memperbarui bobot merek. Setiap output akan berkoreksi terhadap pola input tertentu sehingga hasil komponen SOM akan menunjukkan adanya kesamaan ciri antar anggota dalam cluster yang sama. Oke, dalam jaringan SOM, neuron target tidak diletakkan dalam sebuah baris seperti layaknya model jaringan serat tiruan yang lainnya. Neuron target diletakkan dalam dua dimensi yang bentuk atau topologinya nanti bisa diatur. Topologi yang berbeda akan menghasilkan neuron sekitar neuron pemenang yang berbeda, sehingga bobot yang dihasilkan juga akan berbeda pula nanti. Pada self-organizing map, perubahan bobot tidak hanya dilakukan pada bobot garis yang terhubung ke neuron pemenang saja, tetapi juga pada bobot garis ke neuron-neuron yang ada di sekitarnya. Neuron di sekitar neuron pemenang ditentukan berdasarkan jarak dari neuron pemenang itu sendiri. Jadi ada Euclidean nanti. Oke, kalau dilihat dari arsitektur topologi self-organizing map, kurang lebih seperti ini. Arsitektur SOM merupakan jaringan yang terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan input dan lapisan output. Setiap neuron dalam lapisan input terhubung dengan setiap neuron pada lapisan output. Jadi tidak jauh berbeda dengan single neural network perceptron biasanya. Setiap neuron dalam lapisan output merepresentasikan kelas atau yang biasa disebut dengan cluster dari input yang diberikan. Kurang lebih gambarannya kurang lebih seperti ini. Ada Y1, selanjutnya nanti ada X1. Ada input dan selanjutnya ada yang namanya output. Topologi dari SOM ada 3 topologi. Yang pertama linear array, yang kedua ada rectangular grid, yang selanjutnya ada hexagonal grid. Yang pertama topologi linear array maksudnya apa? Topologi linear array menunjukkan klaster unit yang tersusun secara linear. Klaster unit yang menjadi pemenang memiliki 2 unit tetangga yang berjarak 1, contohnya R sama dengan 1, dan mempunyai 2 unit tetangga yang berjarak 2, R sama dengan 2. Kurang lebih nanti seperti ini nih, bentuknya adalah linear nantinya. Selanjutnya yang kedua ada topologi rectangular grid, maksudnya topologi dari cluster unit 2 dimensi. Unit tetangga atau yang biasa disebut dengan neighborhood, neighbor dari unit pemenang membentuk bujur sangkar nanti. Unit pemenang memiliki 8 neighbor berjarak 1, R sama dengan 1, dan 16 neighbor berjarak 2. Oke, kurang lebih nanti seperti yang ada di depan ini bentuknya atau output yang nantinya akan dihasilkan dari topologi rectangular grid. Selanjutnya topologi hexagonal grid. Dalam topologi hexagonal grid, unit tetangga yang berjarak 1, R sama dengan 1 dari unit pemenang adalah 6. Dan berjarak 2, R sama dengan 1 adalah 12. Kalau dilihat dari hasilnya, kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. Oke, ini kurang lebih untuk topologi hexagonal grid yang nantinya bisa digunakan.
Oke, kalau dilihat dari cara kerja dari self-organizing map, nanti bisa dilihat seperti yang ada di depan ini. Secara umum, cara kerja SOM ditunjukkan oleh gambar 5 gambar di bawah ini. Kurang lebih seperti ini nih nanti untuk yang cara kerja dari SOM. Terdapat titik X, di sini ada titik X pada ruang input untuk dipetakan ke titik I contohnya pada ruang output. Jadi ada titik X dan titik I. Setiap titik I dalam ruang output akan memetakan ke titik yang sesuai dengan dalam ruang input melalui bobot. Jadi ada istilah pembobotan juga nanti di algoritma SOM itu sendiri. Oke, menurut Haikin terdapat 3 komponen penting dalam SOM. Yang pertama ada competition. Untuk setiap pola input, neuron menghitung nilai masing-masing fungsi diskriminan yang memberi dasar untuk kompetisi. Yang kedua ada cooperation. Neuron pemenang menentukan lokasi spasial dari lingkungan topologi excited neuron untuk memberi dasar kerjasama dalam suatu lingkungan neuron. Yang ketiga ada synaptic adaptation. Excited neuron menurunkan nilai fungsi diskriminan yang berkaitan dengan pola input melalui penyesuaian bobot terkait sehingga respon dari neuron pemenang aplikasi berikutnya dengan pola input sama akan meningkat. Ini kurang lebih 3 komponen yang ada di SOM itu sendiri. Tahapan dari algoritma SOM yang pertama ada 4 tahapan. Yang pertama kompetisi. Siap simpul output J dihitung bisa menggunakan fungsi ini yang merupakan fungsi jarak Euclidean. Jadi yang kita cari adalah jaraknya. Jarak antara X dan WJ. Fungsi ini bisa menggunakan fungsi ini. Di mana X di sini merupakan vektor dari node input. Sedangkan M di sini adalah vektor bobot dari neuron ke M itu sendiri. Ada berapa data contohnya. Selanjutnya yang kedua update bobot. Update bobot setelah mendapat nilai jarak dari tiap-tiap vektor input ke vektor bobot, pilih nilai jarak yang minimum sebagai neuron pemenang. Setiap neuron pemenang beserta tetangganya dilakukan proses adaptasi. Oke, nanti bisa menggunakan fungsi ini contohnya. Selanjutnya yang ketiga, ini contohnya untuk tahapannya. Yang ketiga perbaharui untuk nilai A-nya. Perbaharui tahap berikutnya dilakukan perubahan nilai dengan rumus perubahan laju pembelajaran dan perubahan lebar tenaga seperti yang terdapat di data yang di atas. Jadi tahapan yang kedua ini nanti perlu diulang lagi. Selanjutnya hentikan perlakuan. Perlakuan dihentikan ketika kriteria pemberhentian dicapai. Jadi kalau memang sudah melalui tahap yang ada di algoritma SOM, ya wis nanti akan kita ambil datanya. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.